Ini tuh sepatu yang gue kayak pengen beli dari awal pas pertama sepatu ini rilis, tapi kayak nggak jadi, iya nggak gitu, karena harganya di resale market cukup tinggi ya buat gue. Dan akhirnya gue nemuin sepatu ini dengan harga yang cukup oke, meskipun kondisinya used, but ini sepatu yang sebenarnya gue pengen banget sih. Gue sebagai fans, gue sebagai orang yang suka dengan teknologi sepatu, ini pair yang gue bener-bener pengen cobain guys. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Air Jordan 1 High 85 Neutral Grey. Kemarin gue udah sempat nge-review versi low-nya, dan ini merupakan versi high yang gak rilis di Indonesia. Ini jujur aja jadi sepatu yang udah gue pengen dari lama sih. Gue kayak pas ngeliat sepatu ini, gue penasaran banget sama apa yang ada di dalamnya, toolingnya gimana, beda tingginya seberapa sama versi yang OG biasanya. Dan ini ternyata ya guys, jadi salah satu Air Jordan 1 yang menurut gue bener-bener kayak enak banget sih waktu dipakai. Dan sebenarnya ini juga jadi Jordan yang kalau kalian abis pakai ini terus kalian ngelihat yang versi biasa, kayaknya gue jadi lebih pengen pakai yang ini sih. Mungkin ini kayak kelihatan juga kalau dari segi bentuknya ini kayak beda dan kayak versi KW nggak sih guys sebenarnya, karena sebenarnya tuh sepatu ini nggak yang 100% mirip banget. Ada beberapa detail-detail yang dibikin beda, tapi bikin sepatu ini tuh lebih menarik sih guys. Ini versi 85 cut sekali lagi, jadi ya ini versi yang kayak bisa dibilang itu hampir mirip dengan apa yang ada pada tahun 1985, dimana sepatu ini pertama kali rilis. Ada bedanya sedikit, nggak 100% identik, tapi Nike berusaha atau Jordan Brand berusaha bikin sepatu ini seidentik mungkin sama pair yang ada pada tahun 1985. Yang pertama yang ngebedain ya tingginya. Sebenarnya tuh tingginya kalau gue bilang nggak beda-beda banget sih guys. Kalau gue bisa ambil satu Jordan 1 ini tuh tingginya nggak beda-beda banget kalau ditaruh di meja gitu. Cuma yang ngebedain tuh adalah dari cuttingan yang bagian bawah sih, sama di bagian midsole-nya itu yang baru kelihatan beda. Dan kalau ngomongin sepatu seri Air Jordan 85 ini, dari segi tooling midsole-nya itu juga udah beda banget. Ini tuh kayak lebih curvy, jadi kayak ada beberapa detailing yang lebih oke di sepatu ini. Dan untuk bagian strukturnya ini juga beda banget sama versi yang ini guys. Ini tuh bisa dibilang kayak strukturnya kayak lebih gede, dan overall feel juga sebenarnya waktu pegang sepatu ini berasa lebih berat sih guys. Nanti itu bakal kita bahas nantilah. Dan untuk materialnya sendiri, leather yang digunakan ini asli kayak kaku banget, stiff. Leathernya tuh kayak bener-bener tebel, tapi gue juga sebenarnya cukup suka dengan penggunaan material yang ada di sepatu ini. Berasa beda banget sama kayak versi ini Jordan ini, dan berasa waktu dipakai ya, ini asli guys, fitnya tuh beneran enak banget. Ternyata ini nih Jordan 1 tuh harusnya fitnya kayak gini. Yang bikin enak sebenarnya ada beberapa faktor selain dari materialnya juga. Yang pertama, kalian bakal dapet insole PU yang ini asli PU-nya tuh juga tebel banget. Kalau gue bandingin sama kayak Jordan 11 atau Jordan 4 akhir-akhir ini kan kita dapat insole PU ya guys. Ini tuh insole-nya beneran tebel banget. Dan untuk detail-detailnya ya, kalian bakal dapat ini stiker kayak gini. Ini kayak stiker PE yang dulunya dipakai di sepatu Jordan, dan meskipun ini rada aneh sih. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada tulisan white, red, and black. Jadi tuh rada beda sih deskripsinya sama sepatu ini. Cuma ya nggak masalah lah guys. Ada boardless juga di bagian bawahnya. Jadi ini yang bikin berat juga dari sepatu ini. Kalian bakal dapat extra torsional support. Ini sepatunya tuh kaku banget, rigid gitu, susah banget ditekuk-tekuk. Dan kalau ini gampang nih. Ini kalau kalian bisa keluarin ini gampang banget ditekuk-tekuk guys. Dan detail-detail lainnya lagi, kalian bakal dapat tulisan size dan juga production code di bagian dalam dari sepatunya. Gue rada nggak yakin sih ini production code atau bukan. Kayaknya sih production code. Kalau gue salah kalian bisa komen di bawah. Terus di bagian samping dari sepatunya di sini ada material suede yang ini warnanya abu-abu, sama di bagian belakang di sini juga ada material suede juga. Yang harusnya kalau ini merupakan versi 85 yang biasa, ini tuh harusnya menggunakan material foam
sebelum yang di paint gitu guys. Dan untuk tangnya sendiri ini kalian bakal dapat nylon tang standar yang warnanya tuh rada kebiru-biruan. Di sini ada Nike Air Patch-nya juga, dan logo dari Air Jordan di bagian sampingnya ini juga beda sama versi yang biasa karena ini dibikin timbul keluar. Yang versi Air Jordan 1 biasa itu biasanya menjorok ke dalam guys. Dari bagian teknologinya sendiri itu kalian juga bisa ngelihat di sini tuh ada kartu yang dikasih. Jadi ini menjelaskan detail dari apa aja yang ada di sepatu Air Jordan 1. Kayak mereka ngasih layering leather di bagian samping ini untuk support bagian lateral, dan lalu di bagian dalam dari sepatunya ada air unit di bagian heel, ada PU wedge-nya, dan juga sepatu ini menggunakan rubber capsule. Terus padding-padding di bagian dalam itu semua dijelasin di sini guys. Dari segi teknologi memang ini terbilang klasik, tapi dengan penggunaan insole yang ini tuh bener-bener bikin sepatu Air Jordan 1 berasa lebih nyaman waktu dipakai. Kalian juga bakal ngerasain pas kalian pakai sepatu ini fitnya tuh rada lebih naik sedikit. Jadi overall fitnya itu juga lebih nyaman dibandingkan dengan versi Air Jordan 1 pada umumnya yang menggunakan insole standar guys. Berkalian penasaran sama sepatu ini, menurut gue sih fitnya true to size, enak banget. Fitnya di bagian depan bener-bener kayak one to one, dan toe areanya tuh beneran kayak slim gitulah guys menurut gue. Jadi ini salah satu part yang gue juga suka di sepatu ini. Tapi dengan penggunaan material yang kaku seperti yang gue bilang tadi, tepat di bagian sini, gue ngerasa ada material yang sedikit pinching guys. Jadi ini part yang gue ngerasa seharusnya butuh break in time. Semakin sering gue pakai, seharusnya material yang ada di sepatu ini semakin nyaman guys. Gue tahu karena ini part yang sebenarnya Jordan Brand berusaha bikin materialnya itu semirip mungkin dengan versi OG-nya. Dan satu lagi yang gue ngerasa sepatu ini rada beda sama sepatu Air Jordan 1 pada umumnya, di bagian outsole-nya ini ternyata juga beda guys. Ini tuh bisa dibilang outsole-nya meskipun kelihatan identik, tapi sebenarnya beda. Air Jordan 1 ini, yang ini berasa kayak lebih lebar, yang ini tuh slim banget. Nih kalian bisa ngeliat nih, versi outsole-nya bener-bener beda satu sama lain. Bagian bintangnya tuh juga beda, yang ini dibikin lebih kecil. Yap, kadang detail-detail seperti ini yang bikin gue sneakerhead tuh penasaran banget sama sepatu ini. Meskipun gue belinya tuh kayak resale price, harganya juga sedikit lebih mahal, ya nggak apa-apa guys. Gue bener-bener pengen experience salah satu rilisan yang bener-bener gue suka sih guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Air Jordan 1 High 85 Neutral Grey. Ini jadi salah satu sepatu yang gue demen banget untuk gue purchase di tahun ini. Bisa dibilang ini jadi salah satu sepatu terbaik juga, dan gue nggak sabar untuk pakai sepatu ini sesering mungkin dan ngeliat gimana proses build up-nya sepatu ini, karena kayaknya sepatu ini semakin sering dipakai, semakin build up itu bakal jadi makin keren. Sekian untuk video kali ini, thank you buat kalian udah nonton. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much, have a good one, peace.